Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, NIM 3419032, mahasiswa IN Pekalongan, semester 4, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab sebuah soal UTS dan makul yang saya ambil, yaitu produksi penerbitan press. Soal yang pertama, langsung saja, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan press? Jawabannya, lembaga, perusahaan yang bertujuan untuk menyajikan informasi, bisa melalui usaha, percetakan, atau dalam arti luas mencakup media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet. Dan soal yang kedua ialah, dalam sebuah penerbitan press terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksudnya masing-masing. Berita adalah sebuah teks yang berisi suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan disebarkan melalui media sosial, elektronik maupun media cetak. Dan berita yang harus ditulis berdasarkan fakta. Akan tetapi, tidak semua fakta itu bisa dijadikan sebuah berita. Berita opini adalah pendapat atau ide pemikiran untuk menerangkan preferensi atau cenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Bahwa berita opini itu bentuk persyaratannya tidak meyakinkan dan sering digunakan berbagai hal yang subjektif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berita periklanan advertorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. Periklanan advertising adalah penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dan dengan bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa. Jenis beritanya itu seperti memberitakan produksi. Dalam penulisannya membahas mengenai periklanan produk-produk apa saja yang ingin disajikan ke masyarakat. Dan soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang press tradisional dan press online? Jelaskan masing-masingnya. Jawaban, press tradisional. A. 1. Melalui media cetak, radio, dan televisi, dan informasi bersifat formal serta bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, harus menunggu informasi pada jam yang telah dijadwalkan. Yang ketiga, umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Yang keempat, khalayak tidak memiliki keleluasan. Itu yang ada di press tradisional. Sedangkan yang ada di press media online seperti media cetak yang diubah dalam format digital, diberitakan oleh TV online dan radio streaming. Yang kedua, informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal sehingga kredibilitas informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mudah dalam mencari informasi yang ingin didapatkan dan tidak terbatas pada jadwal tertentu. Yang keempat, umpan baik dapat disampaikan secara langsung seperti komentar dan lain sebagainya. 4. Khalayak memiliki kekuasaan dan persamaan antara press tradisional dan press online itu ialah memiliki kesamaan dan bertujuan untuk menyampaikan dan menginformasikan sebuah berita. Soal yang keempat, di bidang penerbitan redaksi terdapat berbagai struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Yang pertama, A. Pemimpin redaksi ialah penanggung jawab kebajikan redaksional sehari-hari yang mewujudkan secara real kebajikan dasar perusahaan press yang bersangkutan dalam produk penerbitan redaksional
redaksional mereka. Yang kedua, B. Redaktur pelaksanaan bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, menilai, mengkoreksi, serta menyempurnakan pekerjaan redaksional pada redaktur. C. Redaktur mempunyai tugas untuk memberikan tugas-tugas selama liputan atau kerja jurnalistik lainnya kepada wartawan berdasarkan rubrik masing-masing, dan tugas dari wartawan ialah mencari pengumpulan dan menulis berita. Yang D. Penyusun informasi. Informasi yang disajikan sebuah media massa tentunya harus dibuat atau disusun terlebih dahulu, dan yang bertugas menyusun informasi adalah bagian redaksi editorial departemen, yakni para wartawan melalui dari pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur desk, reporter, fotografer, koresponden, hingga kontributor. E. Menyebarluaskan informasi yang sudah dikemas dalam bentuk media cetak. Ini bagian tugas dari bagian marketing atau bagian usaha bisnis departemen, sirkulasi dan distribusi, profesi dan iklan. Bagian ini harus menjual media tersebut dan harus mendapatkan iklan. Yang soal kelima, bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berdasarkan kondisi saat seperti ini? Jawabannya ialah tanggapan dan gigi menghadapi segala kondisi merupakan tekad dan wujud keterlibatan dunia pers di tanah air sebagai wadah informasi dan kontrol sosial, menggunakan senjata dengan mendapatkan akurasi aktual dan faktual. Diakui bahwa di zaman serba kebutuhan internet atau daring seperti sekarang ini, pandemi informasi kian menjamur sehingga bahaya terjadi baku tembak di jagat maya, membuat banyak portal media bersaing melalui cara-cara yang kurang sportif. Hal inilah yang menjadikan salah satu tantangan besar dunia pers untuk tetap eksis, beraktivitas, dan selalu menahan emosi media abal-abal. Maka dunia pers akan kehilangan kredibilitas dan perannya di hadapan masyarakat. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari informasi dan menyajikan informasi dan dikemas menjadi sebuah berita. Sekiranya itu yang bisa saya jawab dari soal-soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.